Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, saya Anis Nafila sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Dipersilakan kepada tim presentan untuk memaparkan program rencananya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja yang pertama, di sini ada latar belakang. Masalah gizi di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama masalah gizi yang belum selesai, yaitu ada stunting. Masalah gizi yang dapat dikendalikan adalah kurang vitamin A, anemia zat besi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian ada masalah gizi yang ketiga, yaitu ada masalah yang baru di masa mendatang, yaitu gizi lebih. Selanjutnya ada masalah gizi balita dan ibu hamil di Jawa Barat. Yang pertama ada masalah gizi pada balita berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 dengan pengukuran berat badan menurut tinggi badan sebanyak 7,1% balita termasuk ke dalam gizi kurang. Sementara menurut hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 sebanyak 5,3% balita termasuk ke dalam gizi kurang. Kemudian ada ibu hamil, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, terdapat 11,2% ibu hamil mengalami selain itu, dari 90,7% ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah, hanya sebanyak 36,7% yang rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami melakukan peninjauan lebih lanjut dengan melakukan yang pertama yaitu asesmen berupa pengambilan data yang telah kami lakukan sekitar bulan Mei lalu. Selanjutnya, kami melakukan analisis dan terakhir melakukan action berupa program-program yang akan kami laksanakan selama 1 bulan ini. Selanjutnya, analisis situasi. Sasaran pengambilan data yang telah kami lakukan yaitu anak usia 6-59 bulan yang berjumlah 60 balita dan ibu hamil yang berjumlah 20 ibu hamil. Jenis data yang kami ambil yaitu berupa antropometri yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, panjang badan, dan lingkar lengan atas, lalu asupan zat gizi dan pola makan, riwayat penyakit, kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih, pengetahuan gizi, dan sosial ekonomi. Selanjutnya masih pada hasil responden balita untuk jenis data antropometri. Berat badan menurut umur ada sebanyak 18,3% balita termasuk dengan berat badan kurang, lalu panjang badan atau tinggi badan menurut umur sebanyak 23,3% balita memiliki berat badan atau panjang badan atau tinggi badan yang pendek, lalu berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan sebanyak 11,7% balita termasuk gizi kurang, dan IMT menurut umur ada sebanyak 3,3% balita yang termasuk gizi kurang, 16,7% sudah termasuk gizi baik. Lalu untuk jenis data asupan zat gizi dan pola makan, untuk asupan zat makro masih ditemukan sebanyak 28,3% balita mengonsumsi asupan energi kurang dari angka kecukupan gizi. Asupan protein ditemukan sebanyak 8,3% balita dengan asupan protein lebih dari AKG. Asupan karbohidrat sebagian besar balita masih kurang dari anjuran AKG, dan zat gizi mikronya mayoritas balita masih kurang mengonsumsi seperti vitamin C, vitamin A, zat besi, dan kalsium. Selanjutnya untuk jenis data asupan zat gizi dan pola makan, jenis makanan atau snack yang sering dikonsumsi oleh responden yaitu biskuit, ciki, dan wafer, sehingga penyerapan zat gizi harian jadi kurang maksimal. Lalu masih ada balita yang kerap mendapatkan susu formula atau makanan lain pada usia dini, yaitu kurang dari 6 bulan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan tidak tepatnya pemberian MPASI. Ada sebanyak 28,3% balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan 71,6% balita yang memiliki riwayat pemberian MPASI yang tidak tepat. Beberapa faktor diantaranya yaitu pemberian tidak tepat usia, tekstur, ataupun jumlah. Selanjutnya, jenis data riwayat penyakit. Dalam kurun waktu sebulan pada saat kami pengambilan data, ada balita yang sering mengalami diare yaitu ada sebanyak 11,7% dan tampak sebanyak 16,7%. Lalu untuk kesehatan lingkungan dan PHBS,
Mayoritas balita memiliki kebiasaan sanitasi yang baik, meskipun masih ditemukan 13 balita yang tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan yang baik. Salah satunya disebabkan karena cuci tangan tanpa sabun atau air mengalir. Sementara pada kesehatan lingkungan, ada 46,6% rumah memiliki kesehatan lingkungan yang kurang sehat, dinilai dari ciri rumah sehat, ketersediaan air bersih, sarana MCK, pengolahan sampah, pembuangan limbah, dan perilaku penghuni. Selanjutnya untuk aspek pengetahuan, tercatat sebanyak 48,3% ibu balita memiliki pengetahuan yang baik, sedangkan untuk pengetahuan yang cukup sebesar 35% dan untuk pengetahuan yang kurang sebesar 16,77%. Dari total 20 pertanyaan, ibu balita masih memiliki pengetahuan yang kurang terhadap yang pertama, zat gizi yang melarutkan itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu makanan apa saja yang menjadi sumber energi dan berapa jumlah kebutuhan ASI bagi anak usia 12-23 bulan. Lalu untuk aspek sosial ekonomi, sebagian besar keluarga balita termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 55%. Penilaian ini terdiri dari total pengeluaran pangan dan non-pangan oleh keluarga selama 1 bulan. Lalu untuk hasil pada ibu hamil, pada aspek antropometri, mayoritas ibu hamil termasuk ke dalam status gizi normal sebesar 75%. Menurut usia, seluruh ibu hamil termasuk ke dalam usia legal, namun masih ditemukan kehamilan di usia dini, yaitu kurang dari 17 tahun sebesar 60%. Kemudian untuk asupan zat gizi dan pola makan, untuk asupan zat makro masih ditemukan sebanyak 35% ibu hamil mengonsumsi asupan energi kurang dari angka kecukupan gizi. Untuk asupan protein ditemukan sebanyak 25% ibu hamil dengan asupan protein sangat kurang dari angka kecukupan gizi, dan untuk asupan karbohidrat seluruh ibu hamil masih kurang dari anjuran angka kecukupan gizi. Lalu untuk zat gizi mikronya, mayoritas ibu hamil masih kurang mengonsumsi vitamin C, vitamin A, zat besi, dan kalsium. Kemudian untuk asupan zat gizi dan pola makan, jenis makanan seringnya yang dikonsumsi berupa biskuit, wafer, atau buah. Sebagian besar ibu hamil sudah mengonsumsi makanan sesuai gizi seimbang, yaitu 13%. Sementara untuk konsumsi suplemen pada para ibu hamil paling banyak mengonsumsi tablet-tablet daerah yang diberikan dari pihak posyandu. Baik, selanjutnya kita masuk ke masalah gizi ibu hamil. Masalah gizi ibu hamil itu ada resiko penyakit degeneratif atau penyakit lidah menular. Jadi berdasarkan dengan penyakit degeneratif dapat ditemukan ibu hamil yang dapat menjadi penderita dari penyakit tersebut. Di antaranya yang pertama diabetes mellitus dengan jumlah ibu hamil sebanyak 3 orang, hipertensi dengan jumlah ibu hamil sebanyak 4 orang, dan obesitas sebanyak 2 ibu hamil. Kemudian untuk kesehatan lingkungan masih pula ditemukan sarana sanitasi yang kurang bersih, yaitu sebesar 65%, di mana persen ini dinilai dari ciri rumah sehat, sarana MCK, pengolahan sampah, pembuangan limbah, dan perilaku penghuni tersebut. Kemudian untuk aspek pengetahuan, terdapat sebanyak 10% ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai gizi. Dan untuk aspek sosial ekonomi, sebagian besar keluarga balita termasuk ke dalam kategori miskin, yaitu 20%. Penilaian persen ini terdiri dari total pengeluaran pangan dan non-pangan oleh keluarga selama 1 bulan. Ya, baik, telah dijelaskan beberapa masalah yang sudah kami dapatkan dari data yang sudah diambil pada bulan Mei kemarin. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama, yaitu dengan melalui beberapa kegiatan yang kami rencanakan. Seperti ada MMD yang sedang kita lakukan pada hari ini, pelatihan kader, pendampingan posyandu, penyuluhan-penyuluhan, teknologi tepat guna pangan, keluarga binaan, pameran, kegiatan lomba, dan ada kegiatan tambahan juga seperti kursus pelajaran dan menari, senam, mengaji, dan mewarnai gambar. Dan berikut ada tanggal rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama itu presentasi penerimaan yang sudah dilakukan pada tanggal 22 November kemarin. Kemudian MMD atau musyawarah masyarakat desa yang sedang dilakukan pada hari ini. Kemudian pelatihan kader yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 Desember. Dilanjutkan dengan pendampingan posyandu di tanggal 2 Desember. Kemudian ada edukasi atau penyuluhan-penyuluhan. Di tanggal 27 ada penyuluhan anemia. Di tanggal 28 ada penyuluhan sayur dan buah dan penyakit degeneratif. Di tanggal 29 ada penyuluhan stunting, ASI dan MPASI. Di tanggal 30 Desember
Di tanggal 30 Desember ada penyuluhan jajanan sehat, November jajanan sehat dan PHBS. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi tepat guna pangan, yaitu demo masak dari olahan singkong yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Desember. Kemudian akan dilanjutkan dengan keluarga binaan selama 5 hari berturut-turut. Jadi masing-masing satu orang dari kami akan mengintervensi satu keluarga yang memiliki balita stunting atau ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik. Itu rencananya akan dimulai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 2 Desember. Kemudian ada kegiatan lomba, ada 3 macam lomba. Yang pertama ada lomba kreasi di tanggal 29 itu setelah selesai penyuluhan stunting dan ASI-MPASI kepada Bumil dan Busui. Kemudian lomba puzzle gizi seimbang itu setelah penyuluhan jajanan sehat dengan sasaran anak SD di tanggal 30 November. Dan lomba cerdas cermat kader setelah pendampingan posyandu di tanggal 2 Desember. Jadi ketiga lomba ini nanti juara pertamanya akan dilombakan kembali di tingkat kecamatan pada hari pameran. Kemudian pamerannya akan direncanakan pada tanggal 13 Desember. Kemudian monitoring evaluasi dilakukan setiap selesai kegiatan. Kemudian presentasi pamitan atau penutup di tanggal 15 Desember. Kemudian kursus pelajaran sekolah diadakan setiap hari Sabtu sore. Kursus nari Minggu pagi, senam di Sabtu pagi, mengaji dan mewarnai gambar di hari Kamis sore. Selanjutnya ada sasaran dan kegiatannya. Untuk sasaran anak sekolah terdapat SD, SMP, dan SMA. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan berbagai sekolah tersebut dan sudah menetapkan tanggal untuk SD Nabi Mekar pada tanggal Rabu 30 November tahun 2022 akan dilaksanakan tentang penyuluhan jajanan sehat dan lomba puzzle gizi seimbang. Lalu untuk SMP-nya, SMP 1 Lewiliang akan dilakukan penyuluhan mengenai konsumsi sayur buah pada tanggal Senin 28 November tahun 2022. Lalu untuk SMA Rematrinya pada MA Muhammadiyah akan dilakukan penyuluhan anemia yaitu pada Minggu 27 November tahun 2022. Selanjutnya, sasaran yang selanjutnya ada Bumil dan Busui akan dilakukannya penyuluhan mengenai ASI, MPASI, stunting dan melaksanakan lomba kreasi yaitu menghias makanan. Lalu selanjutnya sasarannya ada kader, akan dilakukannya pelatihan kader, lalu juga akan dilakukannya teknologi tepat guna pangan yaitu demo masak olahan dari singkong, lalu ada lomba cerdas kader. Selanjutnya untuk sasaran lansia yaitu akan diadakannya penyuluhan tentang penyakit degeneratif. Kemudian untuk sasaran Karang Taruna itu dilakukan penyuluhan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ini ada pamflet untuk kegiatan tambahan yaitu ada ngaji sudah koordinasi dengan TPA Grand Sutra dilakukan setiap hari Kamis. Dan untuk kegiatan senam ibu-ibu sudah berkoordinasi dengan ibu-ibu senam. Dan selanjutnya untuk kegiatan tambahan selanjutnya itu ada bimbingan belajar dan juga kursus tari yang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat. Untuk bimbingan belajar ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD setiap hari Sabtu, dan untuk kursus tari ini dilakukan setiap hari Minggu. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada tim presentan yang sudah memaparkan program rencana kegiatannya. Silakan kepada Bapak, Ibu yang ingin bertanya atau masukan. Kenapa?